Kami dari kelompok 6 kelas M04 akan mempresentasikan mengenai pencemaran logam berat. Adapun anggota kelompok 6 yaitu R. Yoga Baskara, Hoirunisa, Teresia Septianis, Raden Muhammad Rizky Pratama, dan Samuel Harpandi. Senyawa logam memiliki sifat yang tidak mudah terurai. Hal itu menyebabkan senyawa logam dinyatakan sebagai polutan yang memiliki tingkat toksisitas yang tinggi. Kegiatan industri merupakan salah satu logam berat yang paling berpotensi mencemari lingkungan. Misalnya pada industri yang memakai timbal sebagai bahan bakunya, seperti industri pengecoran yang dapat menghasilkan timbal konsentrat atau primary lead, maupun secondary lead yang berasal dari potongan logam atau scrap. Timbal termasuk dalam kelompok logam yang beracun dan berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup. Limbah timbal dapat masuk ke badan perairan secara alamiah, yakni dengan pengkristalan Pb di udara dengan bantuan air hujan. Penggunaan timbal dalam skala yang besar dapat mengakibatkan polusi baik di daratan maupun di perairan. Logam timbal yang masuk ke dalam perairan sebagai dampak dari aktivitas manusia dapat membentuk air buangan atau limbah dan selanjutnya akan mengalami pengendapan yang dikenal dengan istilah sedimentasi. Sedimen merupakan lapisan bawah yang melapisi sungai, danau, teluk, muara, dan laut. Biasanya, kandungan logam berat dalam sedimen lebih tinggi dibandingkan kandungan logam berat yang masuk ke dalam perairan. Tingginya kandungan timbal dalam sedimen akan menyebabkan biota air tercemar seperti ikan, udang, dan kerang, di mana biota tersebut hidup di dasar sungai dan apabila dikonsumsi dapat berbahaya bagi kesehatan. Sumber pencemaran logam berat timbal di perairan berasal dari bidang industri, limbah buangan pabrik, kemudian tumpahan minyak, maupun dapat bersumber dari alam seperti adanya pengikisan batuan mineral. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ralisa, tepatnya di Pulau Untung Jawa, itu diperoleh bahwa perairan tersebut mengandung logam berat timbal yang bersumber dari aktivitas kapal, adanya proses pencucian, maupun pemeliharaan kapal nelayan, dan bahan bakar minyak yang tercecer di perairan tersebut. Kemudian, sarana bahan pencemaran logam berat timbal, tepatnya di Sungai Santan, itu pengambilan sampelnya itu dilakukan di 3 titik, yaitu hulu sungai, tengah sungai, dan hilir sungai. Pada tabel berikut ini dijelaskan bahwa pada T2B ini yang dilakukan pengambilan sampelnya itu dilakukan sesudah hujan mengalami peningkatan kadar Pb. Hal ini disebabkan karena di daerah tersebut ini banyak dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Selain itu juga dapat bersumber dari emisi gas buangan kendaraan bermotor. Dampak pencemaran logam berat timbal terhadap kualitas air. Penurunan kualitas air sungai diantaranya disebabkan oleh masuknya berbagai buangan limbah, contohnya timbal, dari berbagai aktivitas manusia, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan kualitas fisika, kimia, biologi, dan estetik dari sungai tersebut. Akibatnya, fungsi dari sungai tidak lagi sesuai dengan peruntukannya dalam mendukung kehidupan organisme akuatik yang ada dan juga kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Air yang tercemar oleh logam berat ditandai dengan yang pertama adanya perubahan warna, di mana perubahan warna dapat diamati dari warna merah kecoklatan, kelabu, dan biru kehitaman di lingkungan air sungai. Yang kedua ada kekeruhan. Kekeruhan disebabkan limbah yang mengandung endapan kelabu sehingga membuat air menjadi tampak lebih keruh. Yang ketiga ada bau. Bau tercium menyengat pada saat puncak musim kemarau karena air sungai sebagian besar mendapat aliran dari limbah. Yang keempat, kehidupan organisme akuatik. Kehidupan akuatik semakin jarang ditemui di lingkungan perairan, seperti komunitas ikan-ikan kecil maupun organisme akuatik lainnya. Dan yang terakhir, produksi pertanian. Penurunan produksi pertanian disebabkan oleh penggunaan air sungai yang telah tercemar oleh limbah logam berat. Baik, selanjutnya ada dampak pengaruh timbal pada biota perairan, di mana masuknya timbal ini dapat melalui 3 cara, yaitu melalui saluran pencernaan, yang kedua melalui saluran pernapasan, yang ketiga melalui permukaan kulit, yang selanjutnya akan melewati aliran darah dan terdeposit ke jaringan lunak seperti ginjal, hati, saraf, dan lain-lain. Nah, akan terjadi gangguan pada fisik dan fisiogenetik seperti kerusakan pada hati, kerusakan pada ginjal, kerusakan pada sistem pernapasan, kerusakan pada sistem pencernaan, kerusakan sistem saraf, berkurangnya kemampuan sistem reproduksi, mengganggu pertumbuhan, dan mengganggu metabolisme. Nah, menurut Darmono 2001 menyatakan bahwa toksisitas logam timbal terhadap organisme air dapat menyebabkan kerusakan jaringan organisme, khususnya pada organ ikan seperti insang dan usus, kemudian ke jaringan bagian dalam seperti hati dan ginjal tempat logam tersebut terakumulasi. Kemudian ada pengaruh negatif timbal di dalam ikan, antara lain dapat menyebabkan terjadinya penurunan fungsi hematologi, sistem saraf pusat, dan ginjal, menurut Rahayu et al. Tahun 2017. Penanganan limbah di perairan. Solusi penanganan limbah logam berat timbal di perairan yaitu dengan bukan cara penghilangan, namun pengurangan dan pengendalian. Pada pengurangan ada beberapa metode yang diterapkan. Yang pertama, metode pengendapan. Yang kedua, metode penukar ion. Yang ketiga, metode filtrasi membran. Keempat, metode reduksi elektrokimia. Yang kelima, metode pengurangan logam berat dengan cara absorpsi. Kemudian pada pengendalian, yang pertama itu penanaman dan pengembalian hutan mangrove. Yang kedua, pengendalian zat kimia dalam pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, memperketat larangan pembuangan limbah industri ke perairan.